Di tanah Jawa, terdapat sebuah legenda tentang ratu penguasa Laut Selatan. Konon, siapapun yang bertemu dengannya tidak akan pernah kembali lagi. Pada zaman dahulu, di tanah Pajajaran berdirilah sebuah kerajaan besar yang makmur dan disegani oleh negeri-negeri di sekitarnya. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Siliwangi. Saya sangat berterima kasih. Kehormatan ini milik kita semua. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, serta sangat mencintai rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran hidup tentram dan sejahtera. Meski demikian, di balik segala kebesaran dan kewibawaannya, Prabu Siliwangi memiliki kegemaran yang jarang diketahui banyak orang. Yaitu berburu ke dalam hutan seorang diri. Ia lebih menyukai menyusuri rimba tanpa ditemani prajurit, hanya dengan busur dan anak panah di tangan. Baginya, hutan adalah tempat untuk menenangkan pikiran, sekaligus menguji ketangkasan dan keberanian. Kedamaian sejati ditemukan di sini, di bawah naungan alam semesta. Semua jawaban ada dalam ketenangan. Pada suatu hari yang cerah, Prabu Siliwangi kembali memasuki hutan untuk berburu. Ia mengejar seekor kijang yang berlari sangat cepat dan lincah. Tanpa disadari, langkahnya semakin jauh menembus rimba yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Pepohonan semakin rapat dan cahaya matahari perlahan tertutup oleh lebatnya dedaunan. Di mana ini? Sepertinya aku sudah masuk ke hutan terlalu dalam. Suara binatang liar terdengar asing di telinganya. Ketika ia berhenti dan mencoba kembali, barulah ia menyadari bahwa dirinya telah tersesat. Semua arah tampak sama dan tak ada tanda yang dapat membimbingnya pulang. Rasa cemas mulai merayapi hatinya, tetapi ia berusaha tetap tenang. Tetap tenang. Pasti ada jalan keluar dari sini. Tunggulah di sini kuda putih, aku akan mencari pertolongan. Aku harus menemukan jalan keluar. Karena lelah dan haus, Prabu Siliwangi akhirnya duduk beristirahat di bawah pohon besar yang rindang. Di tengah kebingungan itu, pandangannya tertuju pada sosok seorang wanita cantik yang berdiri tidak jauh darinya. Wanita itu memiliki wajah yang sangat jelita dan sorot mata yang lembut menenangkan. Kehadirannya seakan membawa harapan di tengah keputusasaan. Prabu Siliwangi segera menghampiri dan dengan sopan meminta pertolongan agar ditunjukkan jalan keluar dari hutan. Mohon maaf, Nona.
Di manakah jalan untuk keluar dari hutan ini? Sepertinya saya tersesat. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata bahwa ia bersedia membantu, namun dengan satu syarat. Sang Prabu harus tinggal bersamanya untuk beberapa waktu karena ia hidup seorang diri di tempat terpencil itu. Baiklah, saya bersedia membantu Tuan, tapi dengan satu syarat. Tuan harus bersedia tinggal bersama saya beberapa waktu, karena saya hidup sendirian. Tanpa banyak pilihan, Prabu Siliwangi menyetujui syarat tersebut. Baiklah, Nona. Saya bersedia. Mari, lewat sini Tuan. Ia pun diajak menuju sebuah rumah sederhana yang tersembunyi di balik pepohonan. Hari demi hari mereka lalui bersama. Percakapan yang hangat dan kebersamaan yang sederhana perlahan menumbuhkan rasa cinta di antara keduanya. Prabu Siliwangi merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya ia memutuskan untuk menikahi wanita misterius itu dan hidup bersamanya di tengah hutan yang sunyi namun damai. Nona, maukah engkau menjadi istri saya? Tentu saja. Waktu berjalan begitu cepat. Meski hidup bahagia, Prabu Siliwangi tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai raja. Saya hampir jatuh dari kuda saat upacara penting. Ia sadar bahwa rakyat Pajajaran menantikan kehadirannya. Dengan berat hati, ia meminta izin kepada istrinya untuk kembali ke kerajaan. Istriku, bolehkah aku pulang ke kerajaan Pajajaran? Saat ini rakyatku pasti sangat membutuhkanku. Baiklah suamiku, jika itu yang kau inginkan, aku tidak bisa memaksamu. Sang istri mengizinkan dengan penuh pengertian dan berpesan agar ia menjaga kesehatan serta sesekali datang mengunjunginya. Prabu Siliwangi berjanji akan memenuhi pesan tersebut. Suamiku, jagalah kesehatanmu, dan sesekali datanglah ke hutan untuk mengunjungiku. Baiklah istriku, aku berjanji. Engkau juga, jagalah kesehatanmu selama aku pergi. Selamat tinggal istriku. Wah, ternyata kau masih setia menungguku, kuda putih. Ketika ia tiba di istana, rakyat menyambutnya dengan tangis haru karena mereka mengira rajanya telah wafat di hutan. Seiring berjalannya waktu, kesibukan mengurus kerajaan membuat Prabu Siliwangi larut dalam tugas-tugasnya. Undang-undang kuno ini, saya akhirnya mengerti makna sebenarnya. Tanpa disadari, ia mulai melupakan janjinya untuk kembali ke hutan. Hingga suatu malam yang sunyi, terdengar suara tangisan bayi di depan pintu istana. Suara apa itu? Apakah itu suara bayi menangis? Dengan rasa heran, ia membuka pintu dan menemukan seorang bayi mungil terbaring di Bayi sana. siapa ini? Kenapa tega sekali dia meninggalkannya di tempat seperti ini? Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan muncul, dan dari dalam cahaya itu tampak sosok istrinya dari hutan.
Wanita itu berkata bahwa bayi tersebut adalah anak mereka dan memintanya untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang. Apakah itu engkau? Dia adalah anak kita. Rawatlah dia dengan penuh kasih sayang, Prabu Siliwangi. Setelah menyampaikan pesan itu, ia pun menghilang tanpa jejak. Naya, Bayi itu diberi nama Putri Kadita. Ia tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, anggun, dan berbudi pekerti luhur. lihatlah, matahari terbit untukmu putriku. Indah sekali, Ayah. Aku sangat menyukainya. Selamat datang, sahabat kecilku. Terbanglah bebas sekarang. Setiap kali memandang wajah putrinya, Prabu Siliwangi teringat pada ibunya yang misterius. Tahun demi tahun berlalu, dan Putri Kadita semakin dewasa. Namun Prabu Siliwangi mulai memikirkan masa depan kerajaan, sebab ia belum memiliki putra laki-laki sebagai penerus tahta. Dengan berat hati, ia meminta persetujuan Putri Kadita untuk menikah kembali demi kelangsungan kerajaan. Sang putri menerima keputusan itu dengan tulus dan penuh pengertian. Putriku Kadita, bolehkah ayah menikah lagi demi kelangsungan kerajaan? Karena ayah belum memiliki anak laki-laki. Baiklah, Ayah. Aku mengizinkan Ayah untuk menikah lagi demi keutuhan Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi kemudian menikahi seorang bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan setelah pernikahan, Dewi Mutiara mengandung seorang bayi laki-laki. Seluruh rakyat menyambut kabar itu dengan sukacita. Lihat, sebentar lagi kita akan punya bayi. Selamat ya Ibu, saya ikut berbahagia untuk Ayah dan Ibu. Namun seiring bertambahnya usia kandungan, sifat Dewi Mutiara berubah. Ia menjadi pemarah, manja, dan dipenuhi rasa cemburu terhadap Putri Kadita. Aku tidak suka makanan ini. Prabu Siliwangi, aku juga tidak suka makan bersama dengan Putri Kadita. Diam-diam, ia menemui seorang dukun sakti dan meminta bantuan untuk menyingkirkan sang putri. Pada suatu malam, asap berbau busuk menyelimuti kamar Putri Kadita. Mbah, tolong bantu saya. Saya ingin melenyapkan Putri Kadita dari istana. Baiklah. Keesokan harinya, tubuh sang putri dipenuhi penyakit aneh yang tidak dapat disembuhkan oleh para tabib istana. Kenapa wajahku seperti ini? Ada apa ini? Para tabib, apakah benar-benar tidak ada salah satu dari kalian yang bisa menyembuhkan penyakit putriku? Mohon maaf, Prabu. Kami sudah berusaha semampu kami. Melihat keadaan itu, Dewi Mutiara membujuk Prabu Siliwangi agar mengasingkan Putri Kadita demi keselamatan kerajaan dan calon putranya. Asingkan saja Putri Kadita, Prabu. Tidak mungkin aku melakukan hal itu, Dinda. Hati Prabu Siliwangi hancur, tetapi ia akhirnya terpengaruh oleh bujukan tersebut. Dengan berat hati, ia mengizinkan Putri Kadita meninggalkan istana. Putriku Kadita, maaf karena ayah sudah tidak memiliki pilihan lain. Dengan berat hati, engkau boleh pergi dari istana. Maafkan ayahmu ini, nak. Ayah akan selalu mendoakan agar kebaikan semesta selalu menyertaimu. Terima kasih, Ayah. Tanpa menyimpan dendam, sang putri pergi dan memilih bertapa di hutan untuk memohon kesembuhan. Dalam pertapaannya, terdengar suara gaib yang mengaku sebagai ibunya dan memintanya pergi ke pantai selatan. Putriku Kadita, aku adalah ibumu. Pergilah ke pantai selatan, nak. Kau akan menemukan apa yang kau cari di sana. Dengan penuh keyakinan, Putri Kadita menempuh perjalanan panjang hingga tiba di tepi laut yang bergelora. Suara itu kembali memerintahkannya untuk masuk ke dalam laut dan menyatu dengan alam. Putriku Kadita, sekarang masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam. Dengan keberanian dan kepasrahan, ia melompat ke dalam ombak. Seketika penyakitnya lenyap dan kecantikannya semakin bersinar. Sejak saat itu, Putri Kadita menetap di lautan, membangun kerajaan megah
dan dikenal sepanjang masa sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang agung dan penuh misteri. Legenda-legenda ini telah hidup selama ratusan tahun, dan masih banyak kisah lain yang menunggu untuk diceritakan. Jika kamu ingin mendengarnya, subscribe dan ikuti perjalanan cerita Nusantara ini ya.